merupakan mobil perkotaan. Bentuknya memang imut, namun ada versi yang kencangnya juga yang membuat lelaki pun suka dengan mobil ini. Ini adalah Nissan March generasi keempat. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Sejarahnya ya. Oke, sedikit sejarah mengenai Nissan March. Kalau di dunia dikenal dengan Nissan Micra, merupakan mobil yang berada di segmen mobil super mini sejak tahun 1982. Wah, kalau di dunia lumayan legend. Namun di Indonesia mobil ini baru terkenal di generasi keempatnya saja. Yes, Nissan Micra hingga saat ini sudah berevolusi 5 kali dan merupakan varian mobil yang paling kecil dari Nissan. Generasi pertamanya muncul tahun 1982 dengan bentuk seperti ini. Masih mengotak sesuai dengan selera orang di tahun 80-an. Punya 3 pilihan mesin, 930 cc turbo, 987 cc non turbo, dan 1200 cc. Ya, mesinnya kecil-kecil dan pilihan trimnya ada yang 3 pintu, ada yang 5 pintu. Yang paling spesial sebenarnya ada di Nissan Micra Super Turbo dengan mesin turbo compound dengan supercharger dan tenaganya 108 horsepower. Bisa melesat dari 0 ke 100 km per jam hanya 7,7 detik saja. Luar biasa untuk sebuah mobil kecil pada saat itu. Kemudian generasi keduanya muncul tahun 1992 hingga 2002 dengan bentuk yang lebih membulat. Pilihan mesinnya semakin banyak dan juga pilihan bentuk bodinya semakin banyak juga. Hatchback 3 pintu, 5 pintu, 4 pintu sedan, 5 pintu wagon. Dan yang paling lucu adalah yang ini, yang bentuk 2 pintu cabriolet. Sangat unik. Lanjut generasi ketiganya muncul tahun 2002 sampai dengan 2010. Bentuknya menjadi aneh, seperti Mini Cooper yang menggembung atasnya. Namun sejak generasi ini menjadi lebih banyak lagi varian mesinnya dan model-modelnya semakin aneh juga. Seperti Nissan March Rapid apa bacanya itu, yang menjadi sangat mirip dengan Mini atau Nissan March Bolero yang gagal menjadi kendaraan aristokrat. Ini kebayang kalau masuk ke Indonesia akan menjadi bahan roastingan. Namun ada yang lumayan juga. Yang ini mirip-mirip mobil Prancis dengan nama Nissan Micra C plus C. Ya, yang ini bolehlah. Kemudian generasi keempat, seperti yang ada pada video ini, muncul tahun 2010 hingga 2016. Walaupun mobilnya kecil, namun pada saat itu mempunyai fitur-fitur yang lengkap seperti ABS, EBD, BA, AC yang otomatis, immobilizer, airbag. Untuk yang tipe tertinggi bertransmisi otomatis. Sedangkan lawan-lawannya belum ada fitur-fitur tersebut, sehingga Nissan March sangat laku di Indonesia. Pada tahun 2014, Nissan March punya varian mesin yang lebih besar, bertepatan dengan facelift-nya. Yes, Anda bayangkan saja, mobil sekecil dan seenteng ini pakai mesinnya Livina 1500 cc. Dan memang mobil ini juga kencang di zamannya, makanya disukai oleh para laki-laki. Walaupun bentuk luarnya lumayan imut. Lanjut ke generasi terakhirnya, yaitu kelima, di tahun 2016 sampai sekarang. Namun sayang sekali belum masuk Indonesia, padahal bentuknya bagus sekali. Mirip-mirip Nissan Leaf versi internal combustion. Namun ya apa daya, karena segmen ini banyak sekali pesaingnya. Mungkin Nissan merasa tidak percaya diri untuk menjual kembali Nissan March yang terakhir ini. Oke, sekarang yang kita bahas adalah Nissan March generasi keempatnya. Dan seperti biasa karena ini adalah mobil bekas, dibawakan oleh mamang-mamang mobil bekas. Silakan Mamang Ican. Kayaknya tuh kalau Nissan, kenapa namanya Nissan March ya? Nggak Nissan April, Nissan Mei gitu ya. Mungkin suka dengan Maret. Nah ini adalah Nissan March, kalau di Jepang namanya Nissan Micra. Micra tuh tahun 82, nah yang ini adalah generasi keempatnya. Bentuknya seperti ini. Yang pertama kali, yang sebelum facelift atau yang pertama kali keluar, bentuknya tuh nggak gini gitu. Kalau ini kan udah mancung-mancungnya, jenong-jenongnya udah ada V-motionnya Nissan gitu ya, yang baru-baru aja di tahun-tahun gini gitu ya. Nah, yang pertama kali keluar tuh bulat semua, sampai ke headlampnya juga bulat-bulat semua. Tapi kalau ini, yang facelift 2014, mulainya gitu,
Nah, ini udah ada lancip-lancipnya. Nah, di sini juga ada lancip-lancipnya, di bawahnya gini. Terus grillnya lebih gede. Nah, yang pertama kali keluar di sini logonya. Kalau yang facelift di grill. Dah. Terus juga di headlampnya ini masih pakai halogen semua. Lampu sennya di bagian cileh sebelah sini, kotoran mata nih di sini. Bulat lagi. Jadi kayak benar-benar cileh banget ya. Dan ini ada aksen-aksen dark, ada hitam-hitam ya. Kalau yang pertama kali keluar semuanya chrome gitu. Nah, ini lebih keren lah daripada yang bulat-bulat. Nggak tahu ya, sesuai selera aja. Kalau saya lebih suka yang ini gitu untuk yang faceliftnya. Wipernya normal. Terus juga di sini ada kontur-kontur sedikit lah di sini. Kecerutannya tuh nyumput di sini. What the meaning of kecerutan? Panjangnya? Ala-ala mobil lah, ala-ala. 3,8 meter. Wheelbase-nya pendek. Ini bisa dibaca di situ. Belum baca aja sih. Lupa. Nah, ini termasuk desainnya tuh compact gitu ya. Terus dia desainnya membulat-membulat. Terus juga jangan salah, Nissan March punya koefisien drag 0,32 yang artinya tuh paling bagus di antara semua mobil-mobil yang mini seperti ini. Terus juga dia punya ban kayak gini. Ini adalah yang ada 3 trim nih. Ada 3 trim yang facelift itu. Ada L yang paling rendah, yang tingginya adalah XS yang 12. 15-nya itu XS, ada yang 1500 juga. Itu kencang banget. Cuman yang harus diperhatikan kalau udah kencang kayak gitu, remnya. Remnya tuh kecil. Nih, depan cakram, belakang tromol dan kecil-kecil gitu. Nah, terus dia punya wheel arch-nya gede. Makanya yang punya Nissan March kalau pengen dimodif di bagian velgnya karena dia muat sampai 17 inch coba. Terus juga itunya gede banget. Jadi pakai velg yang lebar-lebar juga masih bisa masuk. Nah, ini kalau yang standarnya dia pakai velg 175/60 ring 15. Yang lain 14 inch kayak ETS Falco gitu ya. Ini pasti pakai 14. Ini sudah 15 inch. 15 inch aja lihat, kelihatan kopong banget lihat. Masih tersedia ruang banyak, makanya banyak ini masukin 17 inch, 16 inch gitu masih bisa masuk. Handle pintunya udah kayak gini, model tarik. Yang lain masih pakai cepol-cepol gitu. Tinggal nyaman, ini udah keren. Terus dia punya keunikan sloping roofnya. Yang aslinya harusnya nggak asli sih. Jadi emang sini gitu ya. Cuma berbeda karena dia pengen ruang kepalanya gede di bagian dalam, makanya di tengah sini ada yang naik sedikit. Tuh. Jadi makanya ruang kepalanya tuh gede. Padahal sloping roof yang pengennya tuh di sini gitu ya biar lebih bagus. Cuman ya demi kenyamanan penumpang dinaikin. Nih belakangnya. Ya kalau Nissan Micra-nya lebih jelek sih. Kalau ini Nissan March-nya lebih bagus. Terus dia bulat-bulat kayak gitu. Udah lengkap. Ada topi belakangnya, airbag, clamp, rear defogger, wiper, sensor parkir nggak ada. Kamera mundur juga nggak ada. Bisa ditambah lah, gampang. Nah, terus juga uniknya March handle bagasinya itu di expose kayak gini, kayak Livina, kayak C24. Seneng banget Nissan tuh kayak gini-gini. Terus lampu belakangnya bedanya apa? Yang facelift kayak gini, udah ada LED-LED-an, terus juga ininya masih bohlam, lampu mundur. Tapi bedanya yang facelift itu kayak gini, menyatu semua terus dikumpulin di sini lampu sennya. Kalau yang dulunya sebelum facelift itu ada garis tengah di sini. Lebih jadul lah kelihatannya. Ada nampannya yang ikut terangkat juga, ada talinya soalnya. Terus juga bagasinya tuh nggak terlalu gede-gede amat kalau di March. Nah, kaleng. Pakai pala kaleng, tapi full size ya. Terus pakai pemisahnya, ini kayak murah gitu bahannya ini. Nah, kalau masih kurang, ini ada pembagiannya nih, 60-40, keren. Tuh, cuman nggak rata lantai. Kecil tapi bagasinya, ya namanya juga March. Micra lagi ya, kalau di Jepang tuh namanya kayak kecil gitu jadinya. Tapi cukup lah untuk di kota-kota. Belakangnya, ini trim pintu. Keras-keras semua. Speaker belakang, cup holdernya hilang. Iya nggak ada. Terus juga ada power window. Semuanya hitam, nggak ada aksen silver atau apapun. Joknya fabric, yang tengahnya tuh lebih kasar. Jadi supaya pantatnya nggak geser-geser, sininya lebih lembut gitu. Masuk ah. Oh, enak duduknya. Nyendernya enak, headroomnya oke, bisa selonjoran ke depan. Nih, sepatu tuh bisa masuk ke bawah gini. Jadi bisa enak, santai banget ini.
Cuman memang nggak bisa nyimpen apa-apa selain sini. Ini nggak disponsori oleh ini ya. Ya ada di sini satu dah, nggak disediain apa-apa. Kayak beli March itu pakai yang belilah di aftermarket gitu, yang ada mejanya gitu buat anak-anak buat nyarok sesuatu di sini. Tapi duduknya enak. Joknya nggak terlalu empuk-empuk amat, cuman nyaman. Tengah ada gundukan gede. Nggak, kurang enak sih. Enakan di kiri kanan gini. Yang tengah buat baby atau siapa kayak yang lebih kecil, 3 tahunan, 4 tahunan. Soalnya masih disediain safety belt. Tengah, temen 2 titik aja. Nampan, cukup berguna. Osiper. Pan. Bener-bener polosan banget ya. Ini mungkin yang trim standarnya. Hitam semua, nggak ada aksen-aksen silver kayak apa kayak. Cuman ini yang saya suka. Pegangannya tuh bagus gitu. Beda dengan mobil-mobil yang dibuatnya ya begitulah. Nih, ada side supportnya lumayan, sama motifnya dengan yang belakang. Oh, enak duduknya. Kuncinya tuh batangan gini ya. Mana? Panas. Keras, nggak ada yang empuk-empuk nih. Sini nih, setirnya masih polyurethane kayak gini. Terlalu kecil, cuman ya masih oke lah kalau untuk dipakai sehari-hari. Setirnya enteng banget, IPS. Ini enteng banget, makanya cewek-cewek sih suka pakai Nissan March. Udah gitu bentuk depannya tuh lucu gitu ya, nggak serius-serius amat kayak ya LCGC yang sejaman ini. Nah, ini instrumen clusternya ada 2. Speedo, ada tachometernya, terus ada MID itu udah digital, odometernya juga digital, indikator bensin juga digital. Ini isinya ada apa aja nih? Odometer, trip A, trip B, real time bahan bakarnya tuh segimana, ada average bahan bakar, lengkap. Sama bahan bakar yang tersisa nih, range-nya. 2 batang aja 133 km, gila irit banget nih mungkin. 2 batang loh, kalau full batang berarti 2 kali kemungkinan 1, 2, 3, 4, 5, 6 batang, 8 batang kali 4 400 kiloan kalau full tank mungkin ya. Irit banget nih berarti March ya. Ininya standar, terus tilt belum teleskopik, cuman ininya rendah banget jadi ngerasanya sporty banget nih, keren lah. Oke lah, oke. Power window ya cukup biasa. Di sini ada central lock, terus juga di sebelah kanan sini ada yang namanya electric spion, cuman belum retract. Retract cuma ada di XS yang facelift seperti ini, yang 15-nya. Dah, nggak ada tombol-tombol apa-apa lagi. Nah, di tengah sini ini ada lubang AC-nya. Yang membedakan facelift sama yang non facelift adalah bagian tengah sebelah sini. Karena yang sebelum facelift itu saya kurang demen ya. Karena di tengahnya itu bulat-bulat, AC-nya ada silver-silvernya, lebih lucu lah. Itu lebih seperti ke arah-arah ke feminin March. Cuman yang ini lebih maskulin yang faceliftnya. Ininya hitam semua, terus kotak-kotak, kisi AC-nya juga ikutan kotak. Nah, si head unitnya juga masih begini aja. USB juga belum ada ini sini ya. Masih ada CD doang nih. Cuman ada aux-nya. Untung aux-nya bukan di sini. Taruhnya di sini, jadi biar lebih rapih gitu. Nah, ini buat ngecas li, buat ngecas. Toh USB ya? Nah, gimana lagi? Udah nggak zaman, pakainya Android Auto. Nah, di sini, nah ini lengkap juga nih. AC-nya, cluster AC-nya tuh lengkap. Ada fan speed-nya, matiin-nya, ada rear defogger, arah semburannya lengkap sampai ke front defogger. Ada heaternya sama sirkulasi dari luar ke dalam. Mobil-mobil kecil sekarang itu pelit sekali yang kayak gini. Nissan March ini paling lengkap. Nah, sini ada 2 cup holder. Sini juga ada tempat nyimpen lagi di sini. Ini kayaknya enak deh. Kalau ngecas di situ, ini kan power socketnya di sini ya, di bawah. Jadi nggak ngeloyor ke sini gitu kabelnya. Jadi ya walaupun terasing kan ini berguna juga di situ. Nyimpen di sini. Oh iya, bisa 2 HP. Terus kalau lagi dicas, kan kadang-kadang si kabelnya tuh sini ya,
Kalau mobil sekarang tuh disamain. Kalau ini agak dilengkungin ke sini supaya kabel casnya tuh nggak keganggu gitu. Hihi, berguna juga nih. Nah, ini yang saya nggak suka dari March ya. Nanti mungkin jadi bagian test drive juga. Karena ininya ya bawaannya mungkin begini, agak-agak loncer. Kayak jadi kurang pas gitu, nggak mantep. Cuman kalau untuk quick shift enak. Tuh, enak. Cuman loncernya gitu nggak enak. Tempat penyimpanan ada di mana lagi nih? Cup holder 2, berarti di kiri kanan. 4 di sini. Tempat nyimpan lagi di sini. Bagian atas. Nah, ini hebatnya. Bagian bawah, tempat nyimpan di sini terbuka. Terus walaupun begini, desainnya ini udah ada dual airbag tuh. Di sini juga ada airbag. Atas kebalik, vanity mirrornya bukan di sini, malah di sini. Nah, ini karena untuk pengemudinya biasanya cewek-cewek. Cantik kan gue? Dah, mode night and day. Enak loh duduknya. Nggak ada adjuster sih. Ada. Iya, adjuster coy. Ada adjuster. Duduknya enak. Paling enak duduknya dari semua tipe-tipe yang kayak gini. Etios Falco. Ya itulah saingannya. Ini paling enak duduknya. Mesin, kita lihat mesin yuk. Panas banget. Ini mana lagi bukanya? Nah, ini mesinnya. Tangkainya aja panas. Nah, mesinnya yang dipakai Nissan March itu ada 2 jenis. Yang 1200, ada yang 1500. Yang 1200-nya yang ini. 3 silinder aja. Tenaganya itu nggak gede-gede amat sebetulnya. 79 horsepower, torsinya adalah 109 Nm yang disalurkan ke roda depan. Dan transmisi matic yang biasa. Yang manualnya juga ada 5 speed. Nah, ini karakteristiknya kalau Nissan biasanya di RPM agak-agak tinggi. Sebetulnya ini tipenya adalah long stroke untuk 3 silindernya. Udah coba aja deh. Daripada ngejelasin di sini gitu ya, ngiming-ngiming gitu. Ini mending cobain aja. Tapi biasanya kalau Nissan yang beginian HR 12DE atau HR 15DE itu RPM-nya tinggi-tinggi ya. Main ah. Yuk. Nissan March. Nah, yang pertama kali keluar itu disenengin sama cewek. Di depannya, di luarnya itu didandanin gitu ya. Ada alisnya, ada bulu matanya, warna pink, ada stiker Hello Kitty. Itu pantas banget bulat-bulat. Tapi yang udah begini, ini lebih lumayan ganteng lah kalau kita yang pakainya cowok-cowok gitu ya. Nah, di depannya tuh udah ada garis-garis tegas. Terus di dalamnya, ini untuk di kotaan enak banget, gesit mobilnya. Visibilitasnya enak, pilar A-nya kecil, kelihatan kemana-mana, dashboardnya rendah, kacanya gede-gede, sampai ke belakang juga kelihatan. Udah gitu, paling seneng di Nissan March itu setirnya. Setirnya tuh enteng banget. Kalau di kota-kota makanya jadi nyaman. Ya khas-khas 3 silindernya itu masih ada di sini, gitu ya kalau di dalam kota. Cuman itu nggak jadi masalah besar karena di kota kayak gini ya, macet-macetan, stop and go itu enak. Torsinya udah lumayan, dikalian dari bawah pun udah mulai kerasa. Cuman memang tidak sekuat itu. Tapi untuk di dalam kota, ini udah sangat lebih dari cukup untuk mesin 1200-nya. Remnya, ini sebetulnya kalau dalam kota, kalau lagi pelan-pelan kayak gini, stop and go, ini enak banget. Remnya tuh empuk, pakem. Cuman kalau udah kenceng, karena March ini emang kenceng gitu ya, remnya tuh kurang mumpuni, terlalu kecil. Cuma kalau ya di dalam kota masih it's okay lah. Cuma kalau udah kenceng, keterlaluan, Mas itu kencengnya, remnya jadi nggak cukup. Kalau bisa sih di upgrade, apalagi untuk versi yang 1500-nya. Posisi nyetirnya juga enak. Kalau di dalam kota tuh nggak terlalu capek, nggak terlalu pegel gitu ya. Kursinya tuh enak, kayak meluk kita terus. Posisi setirnya juga enak gitu ya. Ya berbeda lah dengan mobil-mobil kecil yang sekelasnya. Mungkin ini driving position yang paling asik, driving position yang paling enak dan ergonomis dari semuanya. Pas aja gitu. Ada datsun-datsunnya sedikit. Ya karena mesinnya basicnya sama ya dengan Datsun. Nah ini yang saya nggak begitu srek sama Nissan March adalah koplingnya tuh masih terasa cukup agak berat dibandingkan yang lain. Perpindahan giginya juga kayak kalau pernah nyetir Panther, nah kayak gitu rasanya. Long throw, terus juga agak gojlak gitu ya, padahal emang ini bawaannya kayak gini ya. Cuma kalau untuk disuruh quick shift, ini masih enak, nggak terlalu kaku-kaku banget. Itu aja yang jadi ganjelan. Dan yang paling
membuat sebel di Nissan March adalah peredaman kabinnya. Luar biasa berisiknya. Tukang bakso ya kedengeran. Suara mesin standar nih ya. Tuh, kedengeran. Peredaman kabinnya tuh payah banget. Jadi kalau dipikir-pikir, nah, suara mesinnya juga cukup masuk gitu ya. Suara bannya juga masuk. Aduh. Enggak, ini berisik banget. Kalau ditotalin skornya untuk peredaman kabinnya dari 10, 1 sampai 10, 4,5. Berisik banget. Ternyata ada yang lebih berisik dari Honda. Nah, kalau di jalan-jalan kecil gini enak banget nih, March. Oh iya, mengenai suspensinya. Banyak orang bilang gitu ya, suspensinya Nissan March itu adalah yang paling empuk. Enggak, ada yang lebih empuk daripada ini. Etios Falco. Ya, itu lebih empuk, tapi lebih limbung. Ini sedikit lebih keras, tapi lebih bagus handlingnya daripada Etios Falco. Tuh, jadi kalau nyaman-nyamanan pakai Etios Falco. Kalau misalnya pengen handling dan suruh nyetir, enak pakai Nissan March. Nah, ini kita buktikan aja nanti langsung di jalan tol. March masuk ke tol rasanya seperti ini gitu ya. Ternyata lebih nyaman di Etios Falco. Cuman bantingannya, handlingnya tuh lebih enak ini. Kalau Etios Falco di kecepatan segini 90 aja udah mulai kerasa agak-agak limbung. Kalau ini masih mantap, enak, andep gitu ya. Si mobilnya, setirnya juga oke. Enak ngelihat ke depannya, mobil-mobil kelihatan semua di sekitar kita. Enak nyetirnya. Mesinnya ya cukupan lah. Dibilang responsif juga enggak. Bentar ya, ini kan giginya tuh panjang banget March itu. Kencang mobilnya. Wih, ternyata dia tuh long ya, napasnya tuh panjang-panjang. Terus juga mesinnya juga responsif. Ternyata kalau di tol, kalau di bawah santai oke, di bawah ngebut juga oke. Cuman yang paling sebel sama Nissan March ini peredaman kabinnya, lihat seberisik ini. Luar biasa berisik. Iya, giginya panjang banget. Nih, di 100 km per jam aja dari redline-nya 6.500, ini baru 3.000-an. Makanya irit bahan bakar si March ini teh. Kebayang nggak yang tipe 1.500 cc-nya? Itu pasti ngebut abis itu. Bodinya enteng, cuman 700 kilo dimasukin, mesinnya Grand Livina. Luar biasa. Yang 1.200 aja udah ngebut kayak gini. Ini Etios Falco nggak akan sengebut ini. Kalau yang punya Nissan March, wajib kayaknya langsung dikasih peredam deh. Berisik. Oh, kena angin nih, kena angin. Iya, mobilnya enteng ya. Kena empasan angin. Ini kalau mobilnya sehat kayaknya enak deh. Cuma masih terlalu enteng buat gua. Masih belum sanggup membelah angin. Padahal ini kan koefisien drag-nya 0,32. Harusnya bagus, cuman ini masih kena angin juga. Indonesia berbeda. Overall, mengenai Nissan March generasi keempat, cocok untuk Anda yang suka mobil kecil dan dipakai sehari-hari. Desainnya memang seperti dibuat untuk wanita, karena terlalu imut untuk dipakai oleh pria. Namun itu semua akan berubah ketika Anda para pria mencoba mesinnya yang kencang. Sepertinya akan lupa dengan desain yang kecewek-cewekan. Lalu Anda para cewek atau ibu-ibu muda yang suka bermobilitas dengan mobilnya untuk antar jemput sekolah, belanja ke supermarket, sepertinya akan lebih bangga. Karena Nissan March tidak bisa disamakan oleh LCGC yang banyak beredar sekarang. Range harganya pun cukup menarik karena tipe yang manual terendah seperti yang kami review ini sudah berada di angka 90 jutaan. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini.
Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.